Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Nurjaman dengan NIM 2203010047 beserta teman saya Ailinda Nurrahma Fadila dengan NIM 2203010046, Yunita Hoirunisa dengan NIM 2203010038 dan Ega Nur Fadila dengan NIM 2203010055. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan serta mengimplementasikan mengenai message queue. Message queue adalah sistem komunikasi asinkron yang digunakan dalam arsitektur perangkat lunak untuk mengirimkan pesan antara komponen sistem. Ini memungkinkan aplikasi yang berbeda untuk berkomunikasi tanpa harus terhubung langsung atau secara bersamaan. Lalu bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu yang pertama, prosedur mengirim pesan ke antrian atau queue. Lalu queue menyimpan pesan sementara. Selanjutnya, konsumen mengambil pesan dari antrian untuk diproses, dan broker mengatur pengiriman pesan dari prosedur ke konsumen. Adapun keuntungan dan kelemahan dari message queue. Untuk keuntungan dari message queue yaitu yang pertama, asinkronitas, di mana prosedur dan konsumen tidak perlu bekerja bersamaan. Yang kedua, yaitu skalabilitas, dapat menambah konsumer untuk beban yang lebih tinggi. Yang ketiga, reliabilitas, di mana pesan dijamin sampai ke konsumer. Dan yang keempat, pemisahan tanggung jawab, komponen aplikasi lebih terpisah. Dan untuk kelemahan dari message queue yaitu yang pertama, kompleksitas, sistem lebih sulit untuk dikelola. Dan yang kedua, latensi, di mana pesan bisa tertunda sebelum diproses. Dan yang ketiga, pemeliharaan, perlu pemantauan yang lebih rutin. Yang keempat, beban infrastruktur, membutuhkan sumber daya yang lebih banyak. Selanjutnya untuk pengimplementasian akan disampaikan oleh Ailinda Nur Fadila. Kami akan mengimplementasikan aplikasi pesan sederhana yang menggunakan message queue dengan RabbitMQ sebagai sistem antrian pesannya. Mari kita jelaskan lebih mendetail bagaimana program ini bisa berfungsi sebagai aplikasi QQ, aplikasi messaging berbasis QQ. Nah, sebelum itu kita harus mengenal dan tahu bagaimana konsep message queue. Message queue adalah mekanisme yang memungkinkan komunikasi antar proses atau aplikasi dengan mengantri pesan dalam QQ. QQ bertindak sebagai tempat penyimpanan sementara untuk pesan yang nantinya akan diambil oleh penerima dalam konteks aplikasi pesan. Pesan yang dikirim oleh satu aplikasi ditempatkan dalam antrean dan aplikasi lain akan mengambil pesan tersebut dari antrean yang diproses. RabbitMQ adalah salah satu sistem message broker yang mendukung pengiriman pesan berbasis antrian. Nah, sebelum kita membuat atau masuk ke programnya terlebih dahulu, kita harus menginstal RabbitMQ server. Nah, di sini saya menginstal RabbitMQ server di OS saya Windows. Nah, kemudian kita juga harus menginstal Erlang OTP. Di sini saya menginstal installer yang download 64 bit. Nah, di sini saya sudah menginstal keduanya, RabbitMQ versi 4.0.2 dan OTP Erlangnya. Di sini saya menginstal yang paling baru ya. Nah, ketika sudah menginstal, kita harus melakukan instalasi pada terminal. Instalasi pluginnya. Nah, di sini saya mengetikkan ini. Rabbit garis plugin enable Rabbit_management. Nah, di sini si RabbitMQ-nya berarti sudah jalan ya, seharusnya di localhost-nya itu sudah jalan. Tetapi jika di localhost-nya masih reload, nah kita harus mengetikkan ini. RabbitMQ service start. Maka di sini si RabbitMQ-nya sudah ready dan memulai ya. Nah, kemudian kita juga harus mengecek RabbitMQ service status untuk mengecek statusnya. Nah, di sini muncul statusnya. Nah, sebelum masuk ke kode program, kita terlebih dahulu harus menyeting dependensi pada
Gradle. Karena di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, jadi di sini saya meng-setting Gradle-nya terlebih dahulu sesuai RabbitMQ yang telah saya unduh. Di sini saya sudah mengunduh RabbitMQ versi 4.0.2. Nah, kemudian pasangkan di dependensinya ya. Nih. Ini. Sini saya akan membedah kodenya ya, atau membedah programnya. Di sini saya sudah membuat implementasi aplikasi pesan sederhana dengan menggunakan MessageQQ dan RabbitMQ ya. Kita akan jelaskan bagaimana sih program ini menggunakan QQ untuk mengirim pesan. Yang pertama, di sini saya sudah membuat koneksi dan channel ke RabbitMQ. Kita udah buat koneksi dan channel. Kita akan jelaskan connection factory. Nah, connection factory digunakan untuk membuat koneksi ke server RabbitMQ yang berjalan di localhost ini nih. Yang berjalan di localhost, koneksi ini penting karena semua komunikasi antar aplikasi dan RabbitMQ terjadi melalui koneksi ini. Yang kedua, kita akan membuat channel. Nah, kita akan membuat channel. Channel itu dibuat untuk mengirimkan pesan. Channel ini adalah jalur komunikasi tempat aplikasi bisa mengirimkan pesan ke RabbitMQ. Nah, yang kedua, kemudian kita harus mendeklarasikan QQ. Nah, di sini saya sudah mendeklarasikan si QQ-nya. Ini ya. QQ adalah tempat di mana pesan akan diantrikan. QQ dengan nama MessageQQ didaftarkan pada RabbitMQ. Jika QQ ini belum ada, RabbitMQ akan membuatnya. Nah, kemudian pesan yang dikirim oleh pengguna akan ditempatkan dalam QQ ini. QQ berperan sebagai menyimpan sementara untuk pesan yang telah dikirimkan. Kemudian, mengambil input pesan dari pengguna. Nah, di sini program ini meminta pengguna untuk memasukkan pesan melalui terminal. Pesan ini akan dikirimkan ke RabbitMQ untuk disimpan dalam antrian. Jika pengguna memasukkan pesan atau tidak memasukkan pesan apa-apa, maka akan langsung ke default pesan kosong. Nah, setelah itu kita akan mengirim pesan ke QQ. Nah, di sini ya. Nih. Kita akan jelaskan base public. Base public digunakan untuk mengirim pesan ke QQ, MessageQQ yang tadi ya, MessageQQ. Pesan ini disimpan di QQ untuk nantinya diambil oleh penerima atau aplikasi lain yang berfungsi sebagai konsumen. Nah, program ini mengonversi array bit. Nah, ini mengonversi array bit karena RabbitMQ mengirim pesan dalam bentuk biner. Setelah pesan dikirim, program mencetak pesan yang telah berhasil dikirim. Nah, kemudian yang terakhir adalah menutup channel dan koneksi ini. Menutup channel dan koneksi kita akan jelaskan ya. Setelah pesan berhasil dikirim ke channel dan koneksi akan ditutup untuk membebaskan sumber daya. Ini adalah praktik dalam pengelolaan sumber daya ketika kita tidak lagi membutuhkan komunikasi dengan RabbitMQ. Cara kerja sebagai aplikasi pesan menggunakan QQ apa sih? Yang pertama, menggunakan prosedur. Nah, sebelum itu kita akan run terlebih dahulu ya. Nah, kita akan langsung masukkan pesan. Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 5. Nah, di sini pesan sudah bisa ya, ini. Oke, kita akan menjelaskannya ya. Ini gimana sih cara kerja aplikasi pesan menggunakan QQ? Pertama,
pengguna, satu pengguna. Pengguna harus memasukkan pesan, ya yang tadi. Kedua, program menghubungkan RabbitMQ dan mengirimkan pesan QQ yang bernama Messenger QQ, yang ini, yang tadi sudah dijelaskan kan. Nah, yang ketiga, QQ mengirim pesan yang diterima dan aplikasi lain yang bertindak sebagai konsumen dapat mengambil pesan QQ menggunakan Messenger QQ dan memprosesnya. Jadi, ini adalah salah satu mekanisme asynchronous messaging. Aplikasi pengirim tidak perlu menunggu aplikasi penerima untuk langsung menerima pesan. Pesan yang dikirim ke QQ dan konsumen dapat mengambilnya kapan saja setelah pesan tersedia. Nah, ada keunggulan juga nih menggunakan QQ. Keunggulan menggunakan QQ adalah ada 3 ya. Yang pertama ada decoupling. Decoupling itu pengiriman dan penerimaan pesan tidak perlu berjalan pada waktu yang sama. Pengiriman dapat mengirim pesan kapan saja dan penerima dapat mengambil pesan nanti. Scalability. Aplikasi dapat diskalakan dengan menambahkan lebih banyak pengirim atau penerima tanpa perlu mengubah sistem secara besar-besaran. Yang ketiga adalah reliability. Pesan yang dikirim disimpan dalam QQ hingga dikonsumsi hingga mencegah kehilangan pesan maupun penerima sedang offline. Jadi, kesimpulannya pada tugas ini adalah program aplikasi messaging sederhana menggunakan RabbitMQ sebagai message broker dan QQ untuk menyimpan pesan. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan pesan yang tadi, kemudian mengirimkan pesan tersebut ke QQ yang telah dideklarasikan di RabbitMQ dan akhirnya menutup koneksi setelah pesan terkirim. Mungkin sudah untuk tugas kami sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.